Kita akan membicarakan mengenai topik yang mungkin ada di dalam pikiran dan hati setiap orang Kristen dari waktu ke waktu. Tapi mungkin juga saudara belum pernah memikirkan sebetulnya itu jawabannya apa gitu. Jadi saudara pada saat kita itu berpikir mengenai hal seperti ini, ya kita percaya sekali sebelum kita lanjutkan, kita juga perlu untuk memikirkan lebih dahulu di dalam pikiran kita sendiri. Selama ini itu seperti apa? Doa, punya kebutuhan, dan kita itu berpikir apa ya? Pada saat kita bergumul, menunggu, menanti, dan kadang-kadang kok tidak terjawab gitu. Kadang-kadang itu jawabannya itu suatu yang lain. Kadang-kadang jawabannya itu surprising gitu. Nah, sebetulnya apa ya yang sebetulnya itu terjadi? Nah itu. Jadi saudara saya ingin kita itu memikirkan secara bertahap. Yang pertama lebih dahulu saya ingin kita itu aware mengenai ini dulu. Ya. Jadi saya ingin kita aware mengenai apa yang sebetulnya terjadi di dalam pikiran dan hati kita pada saat kita baca Alkitab, ya, untuk apalagi di dalam PA seperti ini. Oleh karena apa? Oleh karena yang paling menakutkan itu sebetulnya justru rutinitas. Kita setiap Jumat adakan PA seperti ini, itu menakutkan. Ya, oleh karena apa? Yang rutin itu selalu pada saat kita baca Alkitab, kita tuh selalu berpikir bahwa kita baca Alkitab ikut PA supaya kita mendapatkan sesuatu yang menolong, ya kan, nasihat-nasihat yang menolong gitu. Tetapi baca Alkitab itu bukan itu. It's not a helpful suggestion. Baca Alkitab itu juga bukan untuk mendapatkan preventive warnings, ya kan? Warning itu artinya ya sinyal-sinyal, peringatan-peringatan, ya kan, kesadaran baru, supaya kita itu tahu lah. Masa baca Alkitab itu tidak boleh seperti itu? Baca Alkitab itu juga tidak boleh untuk kita itu memikirkan supaya kita dapatkan pikiran-pikiran yang baru. Kenapa kok begitu ya? Oleh karena semuanya ini adalah kebutuhan dari otak kita. Nah, kita harus waspada. Padahal Alkitab itu sendiri mengingatkan berulang kali bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Alkitab adalah firman Allah, dan di dalam Ulangan pasal 32 ayat 47 disebutkan bahwa firman itu adalah kehidupan itu sendiri, kehidupan kita. Dan Yohanes 1, Yohanes 8 itu mengingatkan bahwa Allah, ya kan, dan Yesus Kristus itu adalah firman. Dan dia itu tidak separate, tidak terpisah daripada Bapa dan Roh. Jadi kita percaya Allah Tritunggal. Ini suatu misteri gitu. Dan itu adalah firman sendiri. Bagaimana ini? Jadi pada saat kita itu membaca Alkitab, memikirkan mengenai apa yang Alkitab itu ajarkan, kita harus bisa memakai aplikasi rohani. Aplikasi rohani itu tidak secara natural ada pada diri kita. Jadi kita seharusnya itu mulai berpikir gitu ya, dengan pikiran rohani. Bahwa saya sedang bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan Allah yang ajaib itu ya ternyata memakai Alkitab yang isinya itu 31.171 ayat yang ada di seluruh Alkitab itu yang menyangkut segala macam aspek dalam hidup kita ini. Dan kita itu kadang-kadang disingkapkan bagian tertentu tanpa boleh melupakan bagian yang lain. Oleh karena ini Tuhan adalah pribadi, yaitu. Nah, attitude itu sebagai introduksi dulu yang pertama sebelum kita memikirkan mengenai topik kita ini. Oke, sekarang introduksi yang kedua. Khusus dalam relasi dengan topik ini.
Jadi saudara-saudara tahu bahwa dalam Matius pasal 21 ayat 22 itu ayat yang sering kali itu dipakai untuk meyakinkan diri kita ini loh. Oleh karena Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan kalimat seperti itu. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu kan kata-kata Tuhan sendiri gitu. Apa saja. Jikalau kamu minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Bahkan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 itu kan mengingatkan bahwa doa dari orang yang benar itu kuasanya besar sekali. Ya ayat itu kan ada. Nah, lalu realitanya antara keyakinan gitu ya dan kita ini orang yang benar, lalu kita mulai pikir ya, apa enggak cukup yakin saya kadang-kadang kalau doa itu? Kenapa kok tidak dijawab atau doa saya itu seolah-olah tidak didengarkan Tuhan? Atau sebaliknya, saya melihat orang-orang lain itu kok rasanya kok gampang sekali ya mendapatkan apa yang mereka itu inginkan. Jadi hidup manusia adalah hidup di tengah pergumulan dengan berbagai unfulfilled needs, kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, seringkali di tengah keinginan mendapatkan fulfillment atau pemenuhan atas kebutuhan, kita datang menghampiri Tuhan dalam doa-doa kita. Kan begitu. Kita punya kebutuhan, ya misalnya mertua lagi sakit atau anak lagi sulit sekolah, ya kan? Ya, biasanya kita minta kepada Tuhan. Nah, pengalaman itu memberi kesan yang ternyata ini membingungkan gitu. Membingungkan, kok enggak ada ya resepnya yang membuat Tuhan itu bisa kita prediksi gitu. Kok enggak ada resepnya? Sebab ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak. Ya kan? Ada yang alasannya tidak jelas. Kadang-kadang bahkan miracle-miracle yang fenomenanya itu luar biasa, itu kita melihat sendiri di TV atau dan ada video-video tertentu, ada Benny Hinn, ada Kathryn Kuhlman, ada Joshua, ada Reinhard Bonnke. Waduh, kok bisa ya? Tuhan kok nurutin itu doa-doa orang-orang ini seolah-olah begitu. Bahkan itu tidak ada hubungannya dengan hamba-hamba Tuhan. Kadang-kadang kita heran juga ya. Sekarang ini ada keluarga yang anaknya itu autis. Kemana-mana sudah tidak bisa ditolong. Ternyata dengan hipnoterapi. Loh kok bisa sembuh? Bagaimana ini? Apa Tuhan juga mengizinkan kita pakai hipnoterapi? Dan sebaliknya, kadang-kadang ada orang saleh yang minta pun tidak dikabulkan dan terus menderita luar biasa sepanjang umur hidupnya. Sampai sekarang, seperti misalnya Johnny Erickson, Tada, bahkan saudara Paulus sendiri dalam 2 Korintus 12, ternyata untuk minta aja hal yang reasonable. Tuhan tolong supaya duri dalam dagingku ini diambil. Itu aja enggak diturutin gitu. Lalu kita bingung itu. Di tengah unfulfilled needs, termasuk misalnya suami yang selingkuh, kita doa supaya suami bertobat. Masa salah doa itu? Atau anak terjerat narkoba, kita minta supaya anak ini supaya dibebaskan. Masa salah gitu loh. Usaha kita yang lagi gagal, minta supaya dipulihkan. Masa salah doa gitu. Tapi ternyata tidak ada resepnya ini. Dan apakah beriman itu artinya pasrah atau boleh minta? Lalu syaratnya apa? Nah, begitu. Ya, pertama, saudara, kita itu harus tahu bahwa ini related kepada kompleksnya kebenaran firman Tuhan. Nah, sehingga kita harus bisa mengkaitkan dengan prinsip-prinsip doktrin yang memang ada dalam Alkitab gitu. Jadi yang pertama, saya ingin supaya saudara memahami bahwa bicara mengenai doa ini, ya saya terpaksa mengkaitkan dengan apa yang mungkin pernah saudara dengar, yaitu konsep yang pernah saya jelaskan mengenai providensia Allah. Dan ini pertama, untuk memahami akan apa yang menjadi
topik bahasan kita, mau tidak mau kita harus memikirkan mengenai beberapa prinsip doktrin. Nah, prinsip doktrin yang pertama itu mengenai providensia. Providensia adalah cara Allah itu memelihara dan hadir di tengah hidup kita. Jadi providensia yang pertama itu adalah Allah yang tidak bisa dihindari. Oleh karena apa? Di dalam Mazmur 139 kan dikatakan, kemana aku bisa menghindari engkau Tuhan? Ke atas langit pun ketemu engkau, dalam alam bersah pun ketemu engkau, tidak bisa lari aku. Bahkan Kisah Rasul-Rasul pasal 17 itu mengatakan dengan very clear, bahwa di dalam engkau aku ini bergerak dan hidup. Jadi seperti ini, Tuhan menyediakan kehidupan dan yang providensianya, dan kita dicemplungkan masuk di sana. Nah itulah yang namanya providensia, pemeliharaan Tuhan. Oke? Tapi pemeliharaan Tuhan ini bukan cuma ini. Ada yang kedua, yaitu providensia ini berinteraksi dengan free will kita. Jadi spesial untuk orang percaya mempunyai anugerah yang namanya pose non pecare. Bisa tidak berbuat dosa. Kalau orang belum dilahirkan baru, tidak punya ini. Dan sekarang untuk pose non pecare, kita kadang-kadang itu dalam hidup itu kita memilih, ternyata kita memilih yang baik. Yaitu kita ingin sekali menurut kehendak Tuhan, sehingga kita merebut momentum prima, kita bisa menggapai akan kebenaran Tuhan dari kairos itu hadir dalam hidup kita. Tetapi kita juga pada saat yang sama, barangkali menit kemudian kita memilih sebaliknya. Yaitu kita memilih apa? Kita memilih evil momentum. Kita berbuat dosa. Kita submit kepada natur dosa kita. Tapi ini providensia Allah tidak pernah menjadi pecundang. Bagi orang yang seperti ini pun, setiap detik kita harus waspada. Itu hanya bisa diisi dengan satu macam isi. Apakah isinya kita menurut Tuhan atau isinya kita itu melawan Tuhan, kita itu waspada bahwa ternyata kalaupun kita ngisinya keliru, dan bukan cuma detik, kemudian menjadi menit, kemudian menjadi jam, kemudian menjadi hari, ternyata sudah lewat 1 minggu sekalipun, kita sudah jatuh dalam dosa. Aneh, providensia Tuhan membuat waktu itu bisa diputar ulang. Oleh karena apa? Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Sehingga mulai dengan titik yang baik lagi. Nah itu yang namanya providensia Tuhan yang ajaib. Ini yang kedua. Oke, tapi yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan hadir dan memelihara secara non-direktif. Jadi kita ini sebetulnya ada hidup di dalam, namanya hidup di dalam kronos. Itu waktu yang Efesus pasal 5 ayat 16 sebut sebagai waktu yang jahat. Kita ini hidup dalam waktu yang jahat. Nah, di dalam waktu yang jahat, dunia yang jahat, providensia Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Nah, itu bentuknya apa? Kita harus waspada. Segala sesuatu yang kita alami dan Allah itu bukan satu-satunya penyebabnya. God is not the single cause anymore. Oleh karena apa? Ini terjadi di dalam hidup dalam dunia yang berdosa. Dan Tuhan itu hanya memberikan apa yang Dia kehendaki, God's will. Dikatakan, jangan kamu berzina, jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri. Tapi 99% kehendak Tuhan tidak pernah berlaku. Hati-hati. Tuhan cuma memberikan kehendaknya, 99% tidak berlaku. Oleh karena apa? Kita tidak meresponi dan tidak nurut. Sehingga meskipun Tuhan mengatakan jangan berzina, ada yang berzina. Itu loh. Tuhan mengatakan kamu harus mengabarkan Injil. Yang nurut itu barangkali cuma 2%. 98% tidak nurut. Tuhan mengatakan kamu harus mendoakan musuhmu. Yang nurut cuma 1%. 99% tidak nurut. Jadi kehendak Tuhan hanya disingkapkan. Dan yang terjadi dalam hidup kita, ternyata sebagian besar kita tidak nurut. Hati-hati. Dan di samping itu, di dalam hidup yang berdosa ini, Tuhan memberikan God's natural law. Jadi hukum alam dari Tuhan. Jadi hukum alam dari Tuhan, Tuhan akan mengatakan, kamu kalau naik mobil jangan ngebut. Kalau kamu ngebut 150 km per jam, tiba-tiba ada becak, pasti nabrak. Sudah. Oleh karena kamu ngerem pun tetap loncat 1 meter. Itu hukum alam.
Kamu jangan dekat-dekat dengan orang yang pakai narkoba, meskipun itu sahabatmu. Kenapa? Suatu hari kamu akan ketularan. Itu hukum alam. Jadi kita waspada. Tuhan menghadirkan hukum alam yang kita bisa kenali, kita bisa pelajari. Dan di samping itu dalam hidup kita Tuhan memberikan kebebasan pada kita. Untuk memilih, untuk mensikapi. Ya, itu untuk mengatur. Itu semuanya kita tahu. Ada dorongan-dorongan dari dalam batin kita yang arahnya untuk memuaskan nafsu. Untuk apa? Lah, kita waspada dong. Kita punya free will untuk bisa menolak atau nurutin. Nah, dalam hidup ini yang terjadi itu kompleks seperti ini, saudara. Dan di tengahnya ada satanic influence. Di mana dalam Efesus pasal 6 diingatkan bahwa sebetulnya musuhmu itu bukan cuma darah daging. Darah daging ini cuma diperalat sama setan gitu loh. Dalam setiap aspek setan ingin menghancurkan kamu. Nah, kita waspada meskipun kita tahu itu bahwa setan masih belum diberikan full freedom. Kalau diberikan full freedom, kita hancur semua. Jadi masih ada batasnya, gitu, masih ada batasnya. Sama seperti misalnya hipnoterapi, oke? Rasanya kan betul dan boleh dan baik, tapi kita berwaspada. Hipnoterapi itu dari setan, saudara. Meskipun tanda petik kadang-kadang berhasil, kita hati-hati. Oleh karena apa? Oleh karena ini permainan dari setan. Bahkan Sigmund Freud itu orang yang menjadi pemula daripada psikologi. Dulu pernah memakai akan hipnoterapi untuk menolong orang yang namanya anak yang histeria itu. Tapi dia tidak memakai lagi. Kenapa tidak memakai lagi? Oleh karena dia tahu ada unsur X yang dia tidak tahu apa itu. Bagaimana terjadinya, tidak tahu. Sehingga meskipun hipnoterapi itu juga works, seolah-olah ada keluarga anaknya otis, di hipnoterapi langsung sembuh. Hati-hati. Ini permainan setan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 diingatkan. Setan itu menyaru sebagai apa? Malaikat terang. Sehingga yang ngikutin dia seperti apa? Seperti pelayan kebenaran. Hati-hati di sini. Di dalam area tertentu seolah-olah works. Tapi Tuhan tidak mengizinkan full. Sehingga pakailah hipnoterapi kalau betul berhasil. Di pengadilan-pengadilan tidak pernah bisa. Jadi kalau di pengadilan pakai hipnoterapi, orang yang korup, orang yang membunuh, tidak usah diadilin berulang kali. 1 kali aja pasti ngaku. Tapi tidak works. Tidak works karena apa? Tuhan tidak mengizinkan pengaruh kuasa setan itu sampai semuanya. Tidak bisa. Nah, tapi ada kehadirannya dan hadir sebagai malaikat terang. Itu hadir sebagai sesuatu yang terbukti menolong, memberikan kesembuhan dan sebagainya. Hati-hati kita. Nah, di tengah hidup yang kompleks seperti ini. Nah, Tuhan itu juga menunjukkan mengenai God's decreed will. Itu artinya apa yang Tuhan tetapkan. Seperti misalnya tadi, setan itu kalaupun juga punya kuasa, Tuhan tidak memberikan kebebasan yang full. Jadi itu, Tuhan juga mengatakan aku itu akan datang kembali. Sudah pasti dia akan datang kembali. Itu God's decreed will. Dan yang terakhir adalah God intervention. Itu artinya Tuhan juga memberikan intervensi. Di tengah kondisi yang kacau, jangan sampai kehidupan dalam kronos itu menenggelamkan dan menghancurkan anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Sehingga God kadang-kadang memberikan intervention. Nah sekarang dalam masalah God intervention ini, saudara lihat 2 contoh seperti ini. Oke. Saya cuma memberi contoh saja. Nah, di dalam intervensi, kadang-kadang itu ada kasus-kasus seperti ini. Saya ada seorang gadis usianya 16 tahun, dia lagi pacaran. Luar biasa dia cintanya kepada pacarnya, tetapi pacar laki-laki ini, kemudian dikirim ayahnya ke Amerika, studio. Bulan pertama masih kirim surat, masih HP, masih ngomong-ngomong, masih Skype, ya kan. Ternyata bulan kedua, bulan ketiga mulai jarang. Kemudian bulan keempat pacarnya dari Amerika itu kasih suatu note tertentu dan mengatakan, setelah aku pikir-pikir, rasanya tuh aku tidak cocok dengan kamu. Jadi aku minta maaf, kita putus saja. Wah, kolaps ya. Anak gadis ini yang sudah cinta sekali kolaps. Dia menangis, dia marah kepada Tuhan. Dalam kamarnya dia pukulin dirinya sendiri. Dia mengatakan Tuhan itu jahat gitu ya. Tapi dia tidak mengerti.
Nah, sebetulnya ya kan Tuhan itu intervensi. Melihat anak ini, dia tahu. You itu harus mengerti siapa calon yang kamu sukai tadi. Pada masa pacaran sama kamu aja di Amerika dia langsung cari perempuan lain. Dan sekarang setelah kelewat kira-kira ada 10 tahun, kamu sudah menikah dengan bahagia, ya kan, punya anak, punya suami yang baik, dan kamu mendengar, oh dulu yang kamu sukai itu. Ternyata keluarganya berantakan oleh karena dia punya istri lain, dengan istri lain dia punya anak-anak. Nah bayangin, Tuhan tahu yang bakal terjadi. Tuhan membuat intervensi oleh karena anaknya, yaitu kita orang percaya, Tuhan tahu. Kamu tidak akan kuat kalau menikah sama laki-laki seperti itu. Nah, seperti itu. Ini namanya God intervention. Tapi Francis Schaeffer itu kan mengatakan kalimat ini. God is there and he is not silent. Tuhan itu ada di sana meskipun kadang-kadang tidak kita lihat, kadang-kadang tidak kita rasa kehadirannya. Tapi dia itu tidak silent. Cuma saya tidak akan lanjutkan karena waktu ya, karena ini contohnya nanti kebanyakan. Oke, saya akan teruskan aja di sini. Oke, dan ini sekarang providensia yang berikutnya, yang keempat. Dan ternyata kita itu seolah-olah punya sesuatu asumsi Tuhan itu baik dan seharusnya Tuhan mendengar doaku dan menolong aku. Ya sama seperti Francis Schaeffer tadi katakan, God is there, and he is not silent. Tapi kadang-kadang Tuhan silent. Jadi ini providensia yang keempat, kamu harus waspada, ya kan? Bahwa kadang-kadang reason membawa kita ke dalam pencobaan. Masa iya? Iya. Oleh karena apa kita lihat misalnya saja di dalam Matius pasal yang ke-6, itu Tuhan kan ingatkan pada saat mengajarin mengenai doa. Jikalau kamu doa, ya kan, katakan kepada Tuhan, Bapa kami yang di surga, diperkuduskanlah namamu, lalu bla 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 bla, sampai kemudian mengatakan kalimat seperti ini, jangan bawa aku dalam pencobaan. Berarti Tuhan bisa bawa dalam pencobaan enggak? Bisa. Padahal dalam Yakobus pasal yang 1, ayat yang ketiga, dia sendiri mengatakan loh, Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi realita membaca Alkitab, saudara harus tahu bahwa ternyata ada bagian Alkitab yang lain yang ternyata reveal akan unpredictability dari Allah. Allah yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Lukas pasal 22, kepada Petrus Tuhan mengatakan, Petrus ingat ya, Iblis saat ini sedang begging, meminta, ingin menampi kamu seperti gandum. Nah ini kata-kata dari Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan. Aneh sekali. Dan kadang-kadang ada realitas seperti ini yang kita perlu waspadai. Jadi di dalam providensia pemeliharaan dan kehadiran Tuhan, kita kadang-kadang melihat tingkah laku Tuhan sesuai dengan bijaksananya, kadang-kadang justru melakukan hal yang kita itu tidak bisa terima. Yaitu dia membawa dalam pencobaan. Aneh sekali kepada Ayub, dia juga begitu. Bahkan kadang-kadang Tuhan melakukan surprise. Yaitu apa? Menyingkapkan akan izin dan tingkah laku Tuhan yang kita sangat tidak sukai. Sama seperti yang dialami oleh Habakuk. Sampai dia ngomong, masa sih Tuhan yang membawa akan bangsa Kasdim untuk menghancurkan Bait Allah dan menghancurkan Yerusalem itu, engkau sendiri? Jawaban Tuhan adalah, aku sendiri yang membawa. Luar biasa. Gak bisa tidak terima. Nah ini adalah hal yang kita perlu waspadai. Kemudian bahkan Tuhan itu tidak konsisten. Kadang-kadang dia itu bahkan itu tidak fair dalam hidup kita. Kepada orang-orang tertentu, Tuhan itu begitu lenient, baik. Tapi kepada orang lain seperti Yudas, seperti Saul, Tuhan itu seolah-olah kesabarannya pendek sekali. Saya tidak bisa mengerti. Oleh karena apa? Dia adalah Allah yang hidup, yang kebijaksanaannya kita tidak bisa pahami, bahkan 1/100, 1/1000-nya. Kita tidak bisa pahami. He is holy other. Dia adalah Allah yang sama sekali, tanda petik,
tidak seperti apa yang kita pikirkan. Nah, inilah. Nah, tugas kita itu hanya nurut dan percaya. Oke, ini bagian yang pertama, saudara. Kita sedang bicara mengenai doa, ya kan? Apakah ada syarat doa itu dikabulkan apa enggak? Tapi pertanyaan doa mengenai doa ini tidak mungkin terjawab dengan baik jikalau sudah tidak mengerti akan realita siapa Tuhan, bagaimana dia hadir di dalam hidupmu, bagaimana dia melibatkan dirinya dengan hidupmu. Nah, ini bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Di tengah kompleksnya providensia, yaitu cara Allah hadir, melibatkan, dan sebagainya, kita perlu tahu. Yang kedua ini ya, kita perlu tahu apa? Bahwa anugerah Allah yang terbesar. Seringkali justru kita tidak mau. Kita itu lagi bicara mengenai doa. Doa itu kan permintaan kita, kebutuhan kita. Dan kita inginkan itu. Tapi kita kadang-kadang lupa. Yang Tuhan itu sediakan untuk kita, yang paling baik justru kita tidak mau. Jadi Filipiense itu menuliskan sesuatu yang menarik sekali. Give, nobody want. Anugerah yang tidak ada orang suka. Aneh. Itu adalah anugerah yang Tuhan sediakan bagi kita. Yaitu apa? Anugerah yang Tuhan sediakan supaya kita itu menjadi makin mirip seperti gambar anaknya. Yaitu mirip seperti Tuhan Yesus. Apa saudara mau? Ini menjadi masalah. Oleh karena ternyata ini tidak selalu merupakan sesuatu yang kita inginkan. Kita hanya ingin berkatnya saja, tapi kita tidak ingin untuk mendapat anugerah yang terbesar tadi. Untuk dibentuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Ya, sehingga kalau sampai ada orang-orang yang mulai bisa mengerti dan kita sendiri sudah belajar puluhan kali dari orang tersebut, kita tetap juga takut untuk masuk ke sana. Seperti Paulus, misalnya di dalam Filipi itu sampai mengatakan kalimat ini, yang ku kehendaki adalah menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Bayangin. Jadi saya kalau ditanya, saya enggak, waduh, belum mau, belum bisa. Saya minta seperti itu. Padahal itu anugerah terbesar. Nah, saya Dietrich Bonhoeffer itu adalah seorang Jerman yang kemudian mati oleh karena Hitler. Tetapi dia di dalam suratnya Letters from Prison, dia sampai mengatakan gitu ya, bahwa Tuhan yang dia kenal itu kadang-kadang itu menjadi weak and powerless. Seolah menjadi Allah yang lemah, yang tidak berdaya. Tetapi dia tuh tahu satu hal. Tetapi apa yang dia lakukan? Itu adalah cara Allah yang terbaik untuk menyertai aku. Dengan seolah-olah tidak peduli terhadap aku. Seolah-olah itu meninggalkan aku. Adalah cara yang terbaik. Sebetulnya dia menyertai aku. Itu ajaib sekali. Nah, di tengah providensia, Tuhan memelihara kita dari yang jahat. Ya kan? Di dalam Yohanes pasal 17, dari dosa yang hadir. Oleh karena Tuhan, providensianya, penyertaan dan memeliharanya, bukan memanjakan kita. Tuhan ingin dalam hidup kita yang sementara, di dalam Yohanes pasal 17, kamu hidup di dunia ini sementara. Meskipun dunia ini bukan tempatmu, kamu bukan milik dunia lagi. Tetapi Tuhan ingin di dalam doanya kepada Bapaknya, lindungi anak-anakku dari yang jahat. Ya itu aja. Berarti saudara tahu kenapa kita masih hidup di dunia meskipun kita sudah diselamatkan. Kalau kita tujuannya supaya selamat toh, ya langsung habis diselamatkan kita dibawa naik ke surga dong. Tapi Tuhan tidak. Memang menempatkan kita di dunia meskipun dia tahu dunia ini jahat, dunia itu penuh dengan dosa. Oleh karena apa? Dia ingin supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Ya, sebagai anak-anak yang bisa mendemonstrasikan kemenangan darah Kristus, salib Kristus di dalam kehidupan ini. Oke? Jadi inti providensia dari Tuhan adalah membebaskan kita dari dosa. Sekarang selanjutnya. Nah, untuk itu, kita harus tahu bagaimana kita dapat menghargai yang Allah itu sediakan. Oleh sebab itu, kita perlu kenal prinsip yang kedua sekarang. Jadi kalau saudara tadi sudah ngerti, ya kan? Ini saya punya pikiran pada saat saya doa, yaitu apa? Untuk mendapatkan apa yang aku mau.
Tetapi kita kadang-kadang lupa, ya kan, bahwa kita mendapatkan anugerah terbesar yang disediakan yang kadang-kadang kita tidak mau. Nah, untuk bagaimana kita menyesuaikan diri dengan apa yang Tuhan sediakan, oleh karena tugas dari PA adalah apa? Supaya kita kenal Dia, mengasihi Dia. Berarti kita itu belajar menyesuaikan diri dengan Dia. Ya, nah untuk itu perlu tahu, memahami bagaimana kita dapat, tanda petik, mengalami Allah kehadirannya dan kita menjadi orang yang diperkenan olehnya. Bagaimana sekarang? Nah, di sini kita baru berpikir mengenai syarat-syarat yang kita harus penuhi. Oke, yang pertama, saudara perhatikan akan Efesus pasal 2 ayatnya ke-8. Saudara, Efesus pasal 2 ayatnya ke-8 itu kalimat dari Paulus mengatakan seperti ini. Yaitu karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya akan ulangi ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu kelahiran baru. Kasih karunia itu prevenient grace. Kasih karunia itu adalah keselamatan itu sendiri. Yang realitanya meskipun sudah diberikan, kita tidak tahu di mana hadirnya. Kita tidak bisa merasakan. Oleh karena apa? Di dalam Ibrani pasal 11 kan dikatakan, ya kan? Iman itu apa? Oh, iman itu adalah tanda petik dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Termasuk surga itu, oke? Tapi yang kedua, iman adalah bukti. Bukti dan dikatakan bukan proof, tetapi evidence. Suatu yang bisa kualami. Bukti dari apa? Bukti daripada apa yang aku tidak lihat. Berarti apa? Berarti bukti pengalaman aku alami bersama dengan Allah yang aku tidak pernah lihat. Nah, kalau saudara hati-hati di sini. Jadi kembali kepada Efesus pasal 2 tadi, di mana kasih karunia memang itu merupakan sesuatu yang dianugerahkan kepada saudara dan saya. Mudah-mudahan saudara sudah terima ini, kelahiran baru. Tapi anugerah kelahiran baru itu sendiri, manusia tidak ngerti. Tidak bisa rasakan. 5 sensis kita ini tidak bisa kontak, tidak bisa menyentuh itu. Oleh sebab itu, Allah memberikan anugerah yang kedua. Anugerah yang Allah berikan yang kedua itu iman. Makanya saudara kalau baca Efesus pasal 2 ayatnya ke-8, kalimat itu hati-hati baca. Karena kasih karunia, aku diselamatkan oleh iman. Jadi apa? Ini anugerah kasih karunia, aku tidak bisa ngerti. Keselamatan, kelahiran baru, aku tidak bisa rasakan. Tapi Tuhan memberi anugerah yang kedua. Yaitu anugerah iman yang bisa kamu pakai untuk memakai sarana-sarana yang Tuhan sediakan di dalam tubuh darah daging kita ini, supaya sarana-sarana rohani tadi membuat saudara bisa mengalami, mengerti, merasakan bahwa saudara dan saya betul sudah dilahirkan baru. Bagaimana caranya? Yaitu memakai yang namanya spiritual means, sarana rohani. Yaitu ada dalam tubuh darah daging kita yang kita bisa pakai. Misalnya aja, Yesus mengatakan bukan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk kerajaan surga loh. Gimana aku bisa jadi anak kecil? Bisa, bisa. Oleh karena Roh Kudus akan menolong kamu bisa mengadopsi childlikeness. Nah, anak kecil itu bukan childishness, bukan. Childlikeness itu menjadi seperti anak kecil. Loh, kok bisa? Iya. Mazmur 131. Nah, kan? Daud itu mengatakan apa dalam Mazmur 131? Tuhan, aku kenal diriku. Aku ini seringkali sombong. Oleh sebab itu aku sekarang ini aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi. Yang wah-wah itu aku tidak mau. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapi, Tuhan. Yang duduk di kaki mamaku. Barangkali pegang tangannya. Nah, menjadi seperti anak kecil. Nah, pada saat saudara memakai bagian dari tubuh darah daging yang disediakan sebagai spiritual being, tiba-tiba waktu 5 menit itu saudara mengalami betul saudara sudah dilahirkan baru. Tanpa memakai spiritual mean, you tidak pernah tahu kalau saudara sudah diselamatkan. Nah, spiritual mean ini ada ratusan macam dalam tubuh darah daging kita. Sehingga Paulus ngomong apa?
persembahkanlah semuanya sebagai persembahan yang hidup. Oleh karena apa? Tubuhmu, the living sacrifice, the living body ini sebagai ibadat yang sejati. Ya kan? Tuhan mengatakan, aku adalah Allah yang di tempat maha tinggi. Tapi aku hadir di dalam hati orang yang remuk. Contrite heart. Broken spirit. You bisa enggak? Bisa. Roh Kudus akan bisa menolong saya menjadi orang yang barangkali waktu 1 menit remuk hati. Pada saat kita ikut kebaktian, kita tiba-tiba sadar, aku enggak bisa kebaktian seperti ini. Tuhan, I want a broken heart and contrite heart. Tuhan akan beri. Di mana saudara mulai itu melihat dengan mata yang baru. Bahkan saudara akan bisa memberikan dengan hati yang tidak berdaya itu di hadapan Tuhan. Aku tidak berlayak hadir di dalam ibadat. Aku tidak berlayak untuk memuji Engkau. Beri kepadaku supaya aku bisa menyanyikan a new song for you. Nah, Tuhan akan anugerahkan. Tidak bisa dibayangkan. Kalau di dalam kebaktian di gereja, anggota jemaat itu bisa menyadari ini aja, satu aja. Itu surga tergetar luar biasa. Karena menyanyi itu bukan asal menyanyi, tapi with a new song yang dianugerahkan Roh Kudus. Dan itu adalah spiritual means. Spiritual means itu ratusan macam ada di dalam diri kita ini. Dan itu yang kita harus pakai. Itu macam-macam, saudara. Ada otak yang bisa fokus. Saudara kalau lagi ke gereja, mendengarkan khotbah, you harus memakai spiritual means. Otakmu itu bisa kemana-mana, tapi saudara bisa atur untuk fokus. Fokus enggak? Nah, tanpa fokus, ini gone. Firman Tuhan itu gone, lewat. Dan pikiran kita dapat diperbarui. Dan hati kita itu bisa kita itu atur. Bahkan motivasi dapat kita itu bisa atur. Semuanya ini adalah spiritual means. Taat pada firman, ingin menyenangkan hati Tuhan, mendidik diri. Sampai mengatakan, oh hai jiwaku, pujilah Tuhan. Masa tidak bisa? Bisa. Saudara minta Roh Kudus akan menolong sehingga you glorifying God. Nah, itu pada saat momentum merebut seperti itu. Saudara itu langsung mengalami arti dari kelahiran baru. Saudara langsung bisa membuktikan bahwa saudara orang yang sudah diselamatkan. Nah, inilah. Meskipun demikian. Nah, ini bagian yang kedua ya. Tadi bicara doa. Doa itu bagaimana? Apa ada syaratnya supaya Tuhan berkenan? Tapi saya sudah ingatkan, kita hidup di dunia dan kita itu tanda petik kadang-kadang lupa dan bahkan tidak mau anugerah yang Tuhan sediakan. Kita tuh maunya yang aku mau. Aku yang pengen. Terus begitu. Dan untuk bisa menyesuaikan dengan Tuhan, kita mulai kenal sekarang how to abide in Him itu seperti tadi. Yaitu mengalami kasih karunia-Nya menjadi real. Yaitu pada saat your faith itu being exercise, memakai spiritual means untuk ngapain? Connect dengan God. Begitu spiritual means dipakai, you connect with God. Nah, itu yang terjadi. Meskipun demikian, keberhasilan kita untuk dapat memenuhi syarat yang diperkenan, itu pun tidak menjamin permohonan doa kita dikabulkan. Nah, saya harus hati-hati. Ya oleh karena apa? Oleh karena contohnya banyak sekali. Makanya pertanyaan kita jawabnya why? Karena kita tetap hidup dalam tubuh darah daging yang berdosa. Ya kan? Kita hidup bahkan di dalam waktu yang berdosa. Kadang-kadang kita tidak tahu yang kita minta. Apa betul itu real? Meskipun, oh suamiku selingkuh, aku minta supaya bertobat. Wah, masa salah? Meskipun permintaan kita yakin, nah, kita perlu waspada dengan sungguh. Seringkali tetap itu bukan permintaan yang benar. Aneh sekali. Begitu saudara-saudara bergaul dengan Tuhan, kita bisa membedakan what we want is not always what we need. Apa yang kita ingin, kita mau, tidak sama seperti apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu sehingga menuntun kita supaya dalam doa itu makin lama makin menyesuaikan diri dengan apa yang kita real need. Bukan what I really want, bukan real need. Ya Tuhan hanya yang tahu. Dan kita dituntun ke sana apa kita mau. Dan kita waspada, nafsu itu bisa menjebak kita. Sehingga kita itu terus ingin, ya kan, seperti anak yang harus bertobat Tuhan. Aku inginkan. Kadang-kadang itu sudah terjebak menjadi nafsu. Dan kadang-kadang Tuhan bisa dipaksa untuk nurutin nafsu. Jadi itu ada di dalam Mazmur 106, bukan? Nah, Mazmur 106 itu mengatakan Tuhan memberikan segala sesuatu yang mereka minta.
Itu Israel yang keluar dari Mesir, kemudian di tengah jalan setiap berapa bulan, tiap hari makan mana. Kemudian mengatakan kami muak sama mana. Lalu mau apa? Kami minta daging. Gila. Di tengah padang gurun mau minta daging. Tuhan itu mengatakan, oke, kamu mencobai aku ya. Besok aku akan tiupkan angin dari timur. Jutaan burung puyuh itu akan hinggap di perkemahanmu. Kamu akan makan daging sampai kenyang. Tapi sebagian besar dari kamu akan mati. Bayangin. Jadi anugerah Tuhan kadang-kadang itu karena nafsu Tuhan itu beri loh. Tapi rohani kita itu akan kering. Kita akan mati. Hati-hati. Jadi dengan kondisi seperti ini kita waspada. What we want is not always what we need. Yang ketiga sekarang. Jadi antara ketulusan, kebenaran, dan permintaan kita. Dengan kehendak Tuhan, kita sudah tulus sekarang. Kita sudah benar sekarang. Dengan kehendak Tuhan, titik perjumpaannya itu di mana? Yaitu pada saat kita itu diperkenan Dia. Wah, ini sulit ya. Ini teologi ya, saudara perhatikan di sini ya. Saya memberikan kasus ini, yaitu pada saat kita itu beberapa waktu yang lalu. Tanggal 20 yang lalu mulainya ada Omnibus Law, kemudian ada macam-macam itu. Wah, demonstrasi. Saya terus terang aja takut. Oleh karena ditunggangi ini. Dan kemungkinan bisa berhasil, oleh karena apa? Didanai, sehingga anak-anak turun ke jalan dan sebagainya. Ratusan anak Tuhan, termasuk saya itu berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Jangan sampai bangsa ini kolaps, jangan sampai pemerintahan Jokowi ini jatuh. Ya, permintaannya betul, oke. Tapi tetap ada kekhawatiran. Meskipun saya tulus doa, saya sampai netesan air mata. Kenapa? Saya mencintai Jokowi dan saya mencintai pemerintahan ini, oke. Saya minta Tuhan kalau boleh radikalis yang menunggangi dan orang-orang jahat menunggangi supaya tidak lagi punya kekuatan untuk mengatur ini. Tapi dalam hati saya kekhawatiran muncul. Oleh karena apa? Doa saya pun dalam ketulusan ini masih bisa keliru. Kenapa? Doa kita mungkin tidak tepat. Yang kedua, doa kita tidak akan dikabulkan. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan memang mungkin punya rencana membiarkan Indonesia hancur. Itu dalam pikiran saya muncul. Iya. Kenapa buktinya? Lu buktinya zamannya Yeremia, zamannya Habakuk, bahkan umatnya aja dibiarkan hancur kok. Jadi masa tidak mungkin bahwa Tuhan akan membiarkan begitu. Nah ini. Lalu yang muncul yang ketiga, doa kita bisa ditolak. Oleh karena kita itu doa dengan air mata pun, belum tentu kita tulus loh. Meskipun dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan doa orang benar. Tapi saya bertanya di dalam diri saya, I'm the right person. Apa saya sudah benar di hadapan Tuhan juga? Dan di dalam Matius 17 ayat 21, kita diingatkan, di belakang semua yang jahat itu kuasa kegelapan. Ingin menghadapi kuasa kegelapan. Ada pertanyaan. Apakah kamu doa dan puasa? Saya kaget. Saya tidak puasa. Saya cuma doa toh. Ini. Apakah tidak ya doa tidak dikabulkan karena tidak benar-benar saya bersama teman, bersama orang-orang di gereja itu adalah sepakat sehati di dalam ikatan kasih Kristus. Bukankah di dalam Matius pasal 18 ayat 19 disebutkan begitu? Jikalau dua orang sepakat di dalam doa, Tuhan akan kabulkan. Sepakat, betul sepakat. Atau jangan-jangan saya kurang yakin. Jadi di dalam ketulusan dan kebaikan yang kita sudah usahakan untuk mengalami, kita kedekat dan abide in Christ pun. Perjumpaan antara ketulusan kita dengan apa yang Tuhan sediakan. Ketemunya pun kadang-kadang kita itu tidak selalu punya encountering point-nya. Saudara bayangkan. Jadi di tengah ketidakjelasan kita belajar satu hal saja yang perlu. Yaitu untuk belajar diperkenan oleh Allah. Jadi sekarang perhatikan di sini ya. Untuk konklusi kita. Saya ngomong harus cepat. Ini doa yang wrong. Doa yang wrong itu kayak gini polanya. Saya, Allah di sana, lalu ada kebutuhan di sini. Doa yang wrong, yang salah itu ngapain? Saya melihat kebutuhan saya. Saya minta kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberi pada saya. Ini pola doa yang kita pakai. Kemana-mana terus-menerus kayak gini. That's wrong.
Kenapa? Fokusnya saya dan kepentingan saya yang terpenuhi. Tuhan saya peralat untuk menjadi sarana memenuhinya. Itu yang wrong. Tapi doa yang betul ini seperti ini polanya. Ini yang wrong, 1, 2, 3 geraknya. Tapi yang betul itu right prayer. Saya di sini. Tuhan di situ. Sebelum ada kebutuhan, saya memang suka bergaul sama Tuhan. Nah inilah. Jadi apart from the need yang nanti akan muncul. Saya sebetulnya sudah bergaul sama Tuhan. Nah sekarang kalau ada kebutuhan, saya itu kemudian mulai berinteraksi dengan kebutuhan itu dan saya membawa kebutuhan kepada Tuhan melalui kondisi di mana saya bergaul dengan dia. Dan akibatnya apa? Dia akan memberikan respon. Nah, responnya ngapain? Menuntun saya melihat kebenaran, dibawa kepada Tuhan sekarang, supaya Tuhan mengabulkan. Jikalau sesuai dengan kehendak. Jadi doa yang benar, doa yang keliru itu polanya beda. Jadi harusnya fokus kita itu kepada pengenalan pergaulan dengan Tuhan. Karena dialah saja yang kita inginkan. Lebih dari dia sebetulnya itu menjadi sekunder. Oke, jadi doa yang benar adalah doa yang dituntun Roh Kudus. Sehingga bukan need fulfillment orientationnya. Tetapi encountering with God. Makin lama secara progresif itu kita makin dekat. Dan kita diubahkan. Soren Kierkegaard itu mengatakan, yang terjadi dalam doa orang benar, mula-mula adalah orang itu yang diubahkan. Baru dia nanti bisa melihat kebutuhannya dengan pikiran dan perasaan dari Kristus. Nah, saudara, Soren Kierkegaard itu tidak semuanya teologianya saya setuju. Tapi dalam hal ini, bagus sekali. Jadi doa yang benar mengubah kita dulu. Sehingga kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus dalam melihat kebutuhan yang ada di depan kita. Tapi kita berubah dulu. Gitu. Jadi permintaan dan kebutuhan kita hanyalah konteks. Kita punya misalnya sakit, lalu kita ingin doa. Itu hanya sarana di mana yang Tuhan sediakan supaya kita belajar encountering dengan Dia. Belajar untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Dia. Oke. Jadi apakah lalu kita tidak perlu seriously itu dealing dengan kebutuhan? Kalau kita sakit lalu kita itu kalau doa itu asal-asalan kan enggak gitu. Oleh karena bagian daripada responsibility kita. Kita sakit ya perlu doa. Ya, papa saya lagi bankrupt, saya minta doa dengan cucuran air mati. Anak saya yang lagi kesulitan, saya doa juga dengan air mati. Itu tanggung jawab saya. Tuhan menginginkan kita itu mengekspresikan akan tanggung jawab saya. Tapi, ada tapinya. Di tengah pergumulan tersebut, kita seharusnya itu menempatkan. Melihat kesempatan bahwa doa itu kesempatan encountering. Dan pergumulan dan kebutuhan itu hanya konteks. Yang kita itu yang menjadi min sarana. Yang Tuhan sediakan untuk kita itu bisa melatih iman kita. Jadi saudara, ada kebutuhan apa saja. Tuhan izinkan. Tapi menjadi sarana untuk melatih akan iman kita. Kita belajar tidak terjebak untuk memaksa Tuhan dan kebutuhan kita. Kita belajar percaya Tuhan menyertai kita dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Oke? Ada puluhan aspek yang Tuhan sediakan. Sehingga yang terakhir akan tiba saatnya. Pertanyaan yang kita tanyakan, adakah syarat supaya doa dikabulkan? Sudah bukan lagi pertanyaan. Karena kita sudah menerima sufficient grace, yaitu keselamatan dan pengenalan pada Allah, itu sudah cukup. Melebihi dari segala-galanya. Sehingga plus Tuhan menyediakan efficient grace. Roh Kudus itu bisa leluasa, efisien untuk bekerja di dalam hidup kita. Dan kita hidup sebagai anak Tuhan yang diperkenan. Nah, mudah-mudahan melalui sharing seperti ini, saudara itu menangkap beberapa hal. Ya kan? Saya konklusikan aja. Mau berdoa dengan pikiran, adakah syarat supaya doa dikabulkan? Itu jangan kita lupa. Kadang-kadang lahir itu dari pikiran untuk berdoa yang keliru.
Oleh karena kita itu lupa, Tuhan sebetulnya menyediakan anugerah terbesar di dalam hidup ini. Dan kita kadang-kadang tidak mau. Di dalam providensia Tuhan, Tuhan memang memelihara kita. Tetapi Tuhan juga tidak memakai 1-2 hukum saja di dalam providensia memelihara kita. Tuhan ternyata adalah Allah yang secara dinamis berinteraksi dengan kita. Dan membawa kita masuk di dalam proses mudah-mudahan kita nurut makin serupa dengan gambar Kristus. Nah, di tengah itu makin lama kita sebenarnya tidak perlu lagi. Sebetulnya resepi gimana caranya doa supaya Tuhan nurut. Sebetulnya tidak kita butuhkan lagi. Oke, saudara-saudara, saya kembalikan kepada Pak Raymond sekarang.